Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wal khair wa syarr masyiatillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd, para saimin, saimat, qaimin, qaimat, insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiratnya yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, berkat nikmat sehat serta afiat, sehingga kita sama-sama alhamdulillah sudah mencapai pertengahan yang kedua di bulan suci Ramadan. Masya Allah, mudah-mudahan kita tetap semangat ya. Semakin puasa semakin banyak pahalanya, semakin berlipat ganda. Pahala apa? Apa saja? Pahala puasanya, pahala tarawihnya, pahala tahajudnya, pahala sodakohnya, pahala zakat fitrahnya, pahala membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan fisik, kekuatan mental, sehingga kita tetap semangat, tidak menyerah, sampai pada akhirnya kita tergolong minal aidin wal faizin, tergolong hamba-hamba Allah yang aid, berhak mengikuti acara hari raya, dan orang-orang yang menang karena kita bertahan dalam satu bulan, puasa 1 bulan penuh, tarawih 1 bulan penuh, tahajud 1 bulan penuh, kemudian sholat berjamaah juga 1 bulan penuh. Mudah-mudahan insyaallah amal ibadah kita diterima, diqabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna as-sanah kulluha Ramadan." Jika seandainya umatku mengetahui rahasia, keutamaan, keistimewaan yang terdapat di bulan suci Ramadan, rahasia-rahasianya, sungguh mereka akan mengharapkan bulan suci Ramadan 1 tahun penuh. Bukan hanya 1 bulan, tapi sungguhnya 1 tahun. Mudah-mudahan walaupun 1 bulan, kita insya Allah mudah-mudahan mampu bertahan, dan kiranya ibadah kita diterima, dijabah, diqabul insyaallah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan beberapa hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasulullah bersabda, "Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi." Sedekah yang sembunyi, dirahasiakan, semata-mata ikhlas karena Allah, akan memadamkan murka Allah. Wa tajlibul barakah, selain itu juga akan menghasilkan keberkahan. Warizqul katsir, sedekah yang sembunyi, yang ikhlas, insyaallah akan melipat gandakan rezeki kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali, apa katanya? Bakir bis sadaqah. Usahakanlah di pagi hari kita bersedekah. Fa innal bala yanzilu qabla al-bukur. Sebab yang namanya musibah, malapetaka, bencana, itu akan datang di pagi hari. Fataruddul qada, maka kita harus menolak bala. Keputusan kita mestinya mendapat bala, tapi kita apabila kita bersedekah, insyaallah bala akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat, sahabat Al-Mukhtar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita bersedekah bukan hanya kepada yang hidup saja, tapi kita niati juga buat yang sudah meninggal dunia. Ibu bapak kita, guru-guru kita, sanak famili kita, handai tulang kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wasiatnya kepada Sayyidina Ali? Tasaddaq ala mautak. Usahakanlah bersedekah. Ya, kita niatin pahalanya buat yang sudah meninggal dunia. Apakah orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita. Fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya ilaihim. Sungguh Allah telah menugaskan para malaikat untuk membawa sedekah, ya, orang-orang yang masih hidup kepada
keluarganya yang sudah meninggal dunia, dibawa oleh malaikat. Fayafrahuna biha ashadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Tentu orang yang sudah meninggal dunia apabila dibawakan pahala sedekah dari yang masih hidup, mereka senang, bergembira, bahkan melipat gandakan kegembiraan sewaktu di dunia. Mengapa demikian? So kalau di dunia mereka masih bisa berusaha, tapi di akhirat mereka sudah tidak bisa usaha. Apabila kita kirimkan pahala sedekah kepada mereka, insyaallah mereka akan sangat-sangat bergembira. Lalu mereka berdoa kepada kita yang memberi sedekah kepada yang sudah meninggal. Wa yaqulun Allahumma ighfir liman nawwara qabrana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah menyinari kubur kami dengan bersedekah, kemudian pahalanya diniatin buat mereka sama dengan menyinari kubur mereka. Wa basyirhu bil jannah. Ya Allah, beri kabar gembira pada keluarga kami yang masih hidup, di mana mereka senantiasa bersedekah, diniati pahalanya buat kami-kami yang sudah meninggal dunia. Wa basyirhu bil jannah, beri kabar mereka bahwa mereka akan diperkenankan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, kama basyarana biha, sebagaimana kami digembirakan oleh mereka dengan pahala-pahala sedekah yang mereka kirim. Pemirsa TV Al-Mukhtar yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu ta'ala al-arda wa taharrakat." Setelah Allah menciptakan bumi yang begitu luas, ternyata bumi ini tidak stabil, goyah. Ya. Khalaqa minhal jibal fawada'aha 'alaiha fastaqarrat. Lalu Allah ciptakan gunung-gunung. Allah letakkan gunung-gunung tersebut di atas permukaan bumi. Maka bumi yang tadinya tidak stabil, lalu fastaqarrat, menjadi stabil. Malaikat geleng kepala, subhanallah. Bumi begitu luas, Allah ciptakan dalam kondisi tidak stabil. Lalu Allah ciptakan gunung, lalu Allah letakkan gunung di atas permukaan bumi. Alhamdulillah, ternyata ya bumi bisa menjadi stabil. Coba bayangkan kalau bumi tidak stabil, kita gempa saja cuma kekuatan sekian, kita sudah kaget, kita ya cemas. Bagaimana kalau seandainya sebelum Allah meletakkan gunung di permukaan bumi, bumi goyang ya begitu keras. Ya, setelah Allah letakkan gunung di atas permukaan bumi, lalu bumi ternyata stabil, fata'ajjaba minhal malaikah. Lalu malaikat geleng kepala, masya Allah. Bumi begitu luas, Allah ciptakan tidak stabil, lalu Allah ciptakan gunung, Allah letakkan gunung-gunung di atas permukaan bumi, lalu menjadi stabil. Wa qalu ya Rabbi hal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal. Ya Allah, apakah di antara makhlukmu ada yang lebih kuat dari gunung? Ya, artinya bumi setelah Allah letakkan gunung stabil. Apakah ada di antara makhluk Allah yang lebih kuat dari gunung? Qala na'am. Kata Allah, ada. Apa itu? Al-hadid. Besi lebih kuat dari gunung. Gunung Allah ciptakan dari batu. Besi lebih kuat dari batu. Terbukti bahwa pegawai-pegawai kuli-kuli kasar yang ngetokin, ngemplangin batu-batu gunung, mereka gunakan pakai apa itu alat namanya godem. Ternyata batu sudah banyak yang hancur, sedangkan godem atau besi tersebut, palu besar, belum kelihatan berubah. Lalu para malaikat kagum lagi, geleng kepala. Lalu mereka bertanya lagi, faqalu ya Rabbi hal min khalqika syai'un asyaddu minal hadid? Ya Allah, apakah di antara makhlukmu ada yang lebih kuat dari besi? Qala na'am, ada. Apa itu? An-nar. Api lebih kuat dari besi. Ya.
Meskipun besi kuat, tapi kalau dibakar pasti akan bongkar. Kita lihat saja tukang las ya, mereka menggunakan api ya. Kemudian dalam waktu cepat besi bisa dipotong dengan api tersebut, walaupun tentu pakai bahan-bahan kimia lainnya. Kemudian para malaikat geleng kepala, lalu bertanya, faqalu ya Rabbi hal min khalqika syai'un asyad min nar? Apakah ada di antara makhlukmu ya Allah yang lebih kuat dari api? Qala na'am. Allah menjawab, ada. Apa itu? Alma, air. Api meskipun besar kobarannya, kalau disemprot pakai air, insya Allah pasti akan mati. Lalu para malaikat juga geleng kepala, terheran-heran. Lalu malaikat bertanya, ya Rabbi hal min khalqika syai'un asyaddu minal ma, apakah ada di antara makhlukmu ya Allah yang lebih kuat dari air? Qala na'am, ar-rih, angin lebih kuat lagi. Jadi kalau mau turun hujan tapi Allah kirim angin, insya Allah hujannya akan tidak jadi, dibawa ke arah yang lain. Malaikat kagum-kagum lagi, lalu mereka bertanya, ya Rabbi hal min khalqika syai'un asyaddu min rih? Qala na'am. Apakah ada di antara makhlukmu ya Allah yang lebih kuat dari angin? Allah menjawab, na'am ada. Apa itu? Ibnu Adam, umat manusia. Yatasaddaqu sadaqatan biyamini. Apabila seorang umat manusia bersedekah ya melalui tangan kanannya, yukhfiha an shimali, dengan ikhlas seakan-akan tangan kirinya saja tidak tahu. Fahuwa asyaddu minhu, tentu lebih dari segala-galanya, lebih kuat dari besi, lebih kuat dari api, lebih kuat dari batu, lebih kuat dari angin, lebih kuat dari air, lebih kuat dari segala-galanya. Tapi sedekahnya ikhlas ya. Jadi sedekah kita, kalau kita bersedekah dengan ikhlas, insya Allah sedekah ini lebih kuat dari segala-galanya. Artinya kalau kita mau ditimpa musibah, ternyata misalnya musibahnya apa? Batu, kita akan ketimpa batu. Kalau kita lebih dahulu kita bersedekah ya, maka musibah tersebut akan ditangkal melalui sedekah. Ya, kita akan dapat musibah, apalagi misalnya yang lainnya. Ya, apakah itu angin tornado, apakah itu kebakaran api. Insya Allah musibah tersebut akan ditolak, ditangkal melalui sedekah. Saya teringat ada salah seorang jamaah pengajian saya, di mana di daerahnya itu kebakaran sampai berapa ratus rumah yang kebakar. Ya, lalu ada orang yang berani bersedekah. Dia banyak berbuat amal soleh, membantu bangunan masjid, madrasah, dan banyak membantu orang-orang yang lemah. Ternyata begitu rumah yang lain kebakar, rumah dia sendiri api nyebrang, masya Allah, api nyebrang. Memang sih disemprot, yang lain juga disemprot. Ya, ketika rumah beliau disemprot, ya pakai air, ternyata api dari sebelah kanan, ya pindah ke sebelah kiri, itu lewat atas rumah, subhanallah. Sehingga orang lain kebakaran, mendapat musibah, dia sendiri ya selamat, tidak dapat musibah, tidak kebakaran. Nah, ini satu bukti bahwasanya sedekah akan menolak musibah, bala. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada Imam Ali, bakir bis sedekah, segerakanlah sedekah di pagi hari. Fa innal bala yanzilu qabla al-bukur, sesungguhnya musibah, malapetaka, bencana turunnya di pagi-pagi sekali. Fataruddul qadha, dengan kita bersedekah mudah-mudahan akan ditolak lewat sedekah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, di bulan suci Ramadan marilah kita bersedekah. Ini termasuk juga amal soleh ya, bersedekah, baca Al-Quran, kemudian tahajud, lalu istighfar, bertasbih, termasuk juga kita bersedekah ya. Salah satu di antara taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sedekah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan kiranya bermanfaat buat kita semua, khususnya untuk saya pribadi.
Saya cukup kesekian. Wa in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.